Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Auzan, NRP 05211840000060, dan juga beserta teman kelompok saya yaitu Kevin Raffi Aji Putra Santoso, NRP 05211840000022, dan juga Siva Ilma Nabila Suwandi, NRP 05211840000033. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang tools dan teknik pengelolaan sumber daya dalam proyek persewaan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang expert judgment dan organization theory. Untuk tools dan teknik yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya yang lain. Untuk tools yang pertama yaitu expert judgment. Di sini expert judgment itu berupa metode untuk menentukan apakah suatu hal atau aktivitas di dalam proyek itu dapat berpengaruh untuk ditentukan. Nah, di expert judgment ini metodenya memerlukan penilaian secara khusus, di mana penilaian ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Seperti penilaiannya itu membutuhkan ilmu tersendiri, disiplin ilmu tersendiri, dan juga ada kemampuan khusus untuk mengelolanya. Maka dari itu, untuk melakukan expert judgment ini kita diperlukan beberapa orang yang mumpuni, dan juga bisa saja kita membutuhkan orang seperti konsultan. Untuk penerapan expert judgment di dalam proyek persewaan komputer, menurut kelompok kami kurang dapat digunakan, karena untuk proyek persewaan komputer akan banyak perubahan dan juga permintaan dari stakeholder, sehingga apabila kita menerapkan expert judgment, maka untuk perubahan dan permintaan dari stakeholder itu akan terjadi sangat lama. Karena untuk expert judgment ini dibutuhkan penilaian khusus atau dari orang-orang tertentu untuk dapat melakukan penilaian, sehingga apabila terjadi banyak perubahan, maka semakin banyak juga penilaian yang dilakukan. Maka dari itu ada 3 poin yang dibutuhkan dari expert judgment ini, yaitu SDM yang mumpuni, dibutuhkan juga seorang konsultan bila diperlukan, dan juga diperlukan atau menilai dari hal-hal tertentu di dalam proyek. Lalu yang kedua yaitu organization theory. Di sini organization theory lebih melakukan pemantauan terhadap individu, kelompok atau subkelompok yang saling berkorelasi di dalam proyek untuk saling mencapai tujuan yang sama. Di organization theory ini juga dilakukan pengamatan terhadap dampak lingkungan bisnis internal maupun eksternal di dalam proyek, seperti politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Untuk pemilihan organization theory dalam proyek persewaan komputer belum bisa, akan tetapi tidak berpengaruh sangat masif, tidak berpengaruh sangat besar di dalam proyek persewaan komputer, dikarenakan yang diperlukan dalam proyek persewaan komputer adalah komunikasi yang baik dari tim project manager, dan juga stakeholder yang terkait. Apabila terjadi perubahan dari stakeholder atau permintaan dari stakeholder, maka akan terjadi banyak perubahan yang ada di dalam proyek. Apabila kita menerapkan organization theory, maka apa yang kita lakukan dari perubahan tersebut tidak akan tercapai, karena dari organization theory kita lebih terfokus kepada individu atau kelompok atau subkelompok, dan juga dampak-dampak yang terdapat dalam di proyek persewaan komputer ini. Maka dari itu, karena yang diamati lebih ke individu dan dampak di lingkungan ini, tidak sejalur dengan apa yang diminta oleh stakeholder. Apabila stakeholder memintanya perubahan, maka seharusnya kita juga lebih berkomunikasi lebih banyak ke stakeholder.
Sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai secara singkat plan resource management atau perencanaan pengelolaan sumber daya merupakan proses awal dari project resource management. Nah, di sini tujuannya adalah atau output utamanya adalah resource management plan, team charter, dan project dokumen update. Nah, di sini fungsi utama dari proses ini adalah menentukan dan mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan dalam proyek. Nah, di sini ada tools and technique, beberapa tools and technique. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tools and technique yang kedua, yaitu data representation. Nah, data representation ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap paket pekerjaan memiliki milik yang jelas dan semua orang di tim atau anggota tim proyek memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, di sini dibagi menjadi 3 dokumen. Yang pertama adalah hierarchical chart atau grafik hierarki, yang merupakan grafik dropdown yang menjelaskan bagian-bagian pekerjaan beserta dengan penanggung jawabnya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah WPS. Nah, ini merupakan work breakdown structure dari sewa komputer, yaitu proyek yang sedang kita jalankan. Nah, kemudian selanjutnya adalah responsibility assignment matrix atau RAM, yang menunjukkan hubungan antara paket atau kegiatan kerja dan anggota tim proyek. Salah satu keunggulan terbesar dari RAM ini adalah memastikan jika setiap kegiatan atau aktivitas ini memiliki penanggung jawab yang jelas, sehingga mengurangi atau meminimalisir terjadinya ambiguitas atau kebingungan dalam menjalankan aktivitas. Nah, di sini salah satu contoh RAM adalah RASI matrix atau Responsibility, Accountable, Consult, and Information Matrix. Nah, di sini kami membuat beberapa contoh dari RASI matrix. Nah, di sini terdapat anggota timnya, kemudian aktivitasnya sesuai dengan WBS, background structure yang ada di hierarchical chart. Kemudian kita tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitasnya dan siapa yang menjadi accountable dan consult dan inform. Nah, setelah itu tools and teknik yang terakhir adalah dalam data representation adalah text oriented format. Nah, text oriented format ini adalah dokumen yang menjelaskan mengenai RAM sendiri, karena biasa bahwa RAM ini sangat sederhana dan mungkin saja kurang rinci dalam menjelaskannya, sehingga dalam dokumen ini dibuat dengan jelas menguraikan informasi deskriptif seperti tanggung jawab, kompetensi, kualifikasi, deskripsi posisi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah text oriented format dari proyek sewa komputer. Nah, di atas tadi ada 5 anggota tim proyek, yaitu Hasmi, Syifa, Kevin, Nurul, dan Jose. Nah, di sini dijelaskan bahwa Hasmi memiliki tanggung jawab menginstal software, memasang komputer, menguji coba komputer, dan melakukan pelatihan. Hasmi memiliki keahlian khusus dalam bidang software dan telah memiliki beberapa sertifikasi keahlian dalam bidang tersebut. Kemudian, Syifa memiliki tanggung jawab untuk melakukan survei pengguna, kesepakatan survei, dan melakukan pelatihan. Dalam hal ini, Syifa memiliki keunggulan dalam menganalisis kebutuhan dari pengguna, sehingga mampu memberikan rekomendasi kepada Hasmi ketika hendak menginstal software tertentu. Kemudian, untuk Kevin memiliki tanggung jawab yaitu survei lokasi dan melakukan kesepakatan survei. Kevin juga memiliki kewajiban untuk mendampingi dalam proses pengantaran komputer. Nah, selanjutnya adalah Nuril. Nuril memiliki beberapa tanggung jawab sebagai pengantar komputer, melepas komputer jika menyewa telah habis masa sewa, kemudian memastikan kembali komputer setelah pelepasan, dan yang terakhir adalah mengangkut komputer kembali. Dan yang terakhir ada Jose, memiliki tanggung jawab untuk mengecek komputer, kemudian memasang komputer, menguji coba komputer, melepas komputer, dan memastikan kembali komputer. Nah, Jose ini dipilih sebagai teknisi hardware dikarenakan memiliki kompetensi yang lebih di bidang tersebut. Nah, di sini kami menawarkan tools and teknik untuk
resource management, yaitu data representation dan meeting. Nah, alasannya adalah karena kami merasa bahwa data representation ini cukup menggambarkan setiap job desk dan setiap siapa saja yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang terjadi di dalam proyek tersebut, sehingga data representation ini membuat aktivitas itu tidak rancu dan dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komputer, di sini saya akan menjelaskan tool dan teknik yang digunakan untuk merencanakan pengelolaan sumber daya proyek persewaan komputer, yaitu meeting. Nah, pengertian meeting sendiri adalah pertemuan yang diadakan di antara stakeholder untuk mengidentifikasi suatu hal yang dapat berpengaruh langsung ke proyek. Lalu untuk selanjutnya, saya akan membahas apabila tool dan teknik meeting ini diterapkan di proyek persewaan komputer. Nah, ada 3 alasannya. Alasan pertama ialah karena ini merupakan proyek persewaan komputer, maka stakeholder cenderung meminta perubahan dan permintaan. Maka meeting sangat cocok digunakan untuk membahas permintaan perubahan dari stakeholder. Lalu alasan yang kedua ialah karena tadi stakeholder cenderung meminta perubahan dan permintaan, maka perubahan dalam sumber daya pasti akan terjadi seiring dengan perubahan yang diminta oleh stakeholder. Maka dengan tool dan teknik meeting ini dapat ditentukan atau dibahas bersama berapa sumber daya yang harus dialokasikan karena perubahan dan permintaan dari stakeholder tersebut. Dan alasan yang terakhir ialah dengan meeting kita dapat menentukan bagian dan job desk dari masing-masing anggota tim proyek sesuai dengan peran dan keahlian mereka agar proyek persewaan komputer ini berjalan dengan optimal. Atas dasar inilah yang membuat kami tim proyek persewaan komputer memutuskan untuk memilih tool dan teknik meeting untuk merencanakan pengelolaan sumber daya untuk proyek persewaan komputer. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan tool dan teknik yang lain, yaitu hierarki data yang sudah dijelaskan oleh anggota tim proyek persewaan komputer yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada hal yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.